Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Gisna Yudasti dengan NIM F1G1230055. Pada tugas kali ini, yaitu membuat IRD yang mencakup agregasi, generalisasi, spesialisasi, dan akan ditransformasi dari IRD ke MySQL. Database itu database rumah sakit. Studi kasus yang saya akan buat pada kali ini yaitu staf medis digeneralisasi dari entitas dokter dan perawat. Pasien dapat dispesialisasi menjadi pasien rawat jalan dan pasien rawat inap, serta ada aktivitas pembayaran untuk mencatat biaya perawatan. Untuk relasinya mungkin ada setiap pasien menerima perawatan yang dilakukan oleh seorang dokter di suatu ruangan. Setiap dokter dapat merawat beberapa pasien. Setiap ruangan dapat digunakan untuk perawatan oleh banyak pasien yang dicatat dalam relasi melakukan, dan setiap tindakan perawatan yang tercatat dimelakukan dapat memiliki satu transaksi pembayaran. Data pembayaran meliputi jumlah biaya dan tanggal pembayaran. Baik, kita dapat lihat di sini ada skema tabel yang itu tabel-tabel yang akan saya buat nantinya. Langsung saja kita buat IRD-nya di YED Live. Create a new diagram. Oke, tadi kita punya entitas staf medis. Ini sebagai induk dari tadi dokter dan perawat. Artinya dokter dan perawat itu kita generalisasi menjadi staf medis. Nah, kita copy saja. Dokter dan perawat. Sini kita pakai shape notes yang ini, trending down. Okay. Ini kita copy karena ada semuanya. Ini kita ubah ini kita ubah. Sini jadi pasien rawat inap. Baik, terus ini kita lihat ada pasien yang dispesialisasikan menjadi pasien rawat inap dan pasien rawat jalan, sedangkan di sini ada entitas dokter dan perawat yang digeneralisasikan menjadi staf medis. Ada ruangan. Aduh. Ruangan. Oke. Kita lanjut ke untuk entitasnya. Sini ada staf medis. Dan atributnya itu ID, nama, tanggal masuk, dan gaji. Gaji.
mulai tadi nama staf medis, kita hubungkan ke staf medis. Nggak ada dokter. Lanjut dokter, ada ID dokter dan spesialisasi. Nah tadi kita dimana lagi sejak jadi dokter, perawat, ada ID perawat, divisi perawatan dan jadwal kerja. Pantau divisi perawatan. Oke, sekarang kita pindah ke pasien, ada ID, nama, alamat, dan tanggal lahir. ID pasien, nama, alamat. Nah, terakhir tanggal lahir. Oke. Ini kita gesrek dulu. Ya. Rawat jalan, ID pasien dan jadwal konsultasi. ID pasien, jadwal konsultasi. Ini rawat inap. ID pasien, ID ruangan,
Pasien di ruangan, tanggal keluar, tanggal masuk, tanggal keluar. Di sini apa ya? Gak bisa jalan. Rawat. Kok gue kebalik-balik ya? Rawat inap apa? Rawat inap. Maaf guys, kita tukar aja ya. Ini rawat inap. Ini rawat jalan. Agak puyeng deh. Jalan. Sini ada jadwal konsultasi. Jadwal konsultasi. Ini. Lah, iklan guys. Tadi kan spesialisasi. Ruangan, ada ID ruangan, nomor ruangan dan kapasitas. Itu aja. Ruangan. Apa ini? Nama ruangan. Dan kapasitas. Oke. Gabungkan lagi. Gabungkan. Untuk relasinya dari pasien ke staf medis itu, pasien ada berapa dah? Nah, pasien menerima perawatan oleh seorang dokter di suatu ruangan. Menerima apa kira-kira bagus? Pasien dirawat ya. Pasien foto lagi mana? Dokter merawat pasien di ruang. Jadi pasien, oh iya salah lagi. Ini seharusnya di sebelah. Yang salah sih lebih kayak kita ubah aja ya. Nggak tahu salah apa benar. Jadi koreksi saya ya guys. Ada. Kenapa nggak mau digeser? Oke. Ke bawah kocak. Wah. Jelasnya berapa yang ikut aja. Sini anjay. Sensor guys. Ini kita taruh ke tengah. Ini tadi drag ulang. Terus kita bawa ke sini. Nah, tadi aku dengar sih. Ini aku saja. Geser lagi. Oke. Staf medis merawat pasien. Jadi kan kenapa? Setiap pasien menerima perawatan yang dilakukan oleh seorang dokter. Berarti satu dokter kan? Satu dokter dirawat oleh satu dokter merawat banyak pasien. Satu pasien kita anggap saja dirawat oleh satu dokter biar enggak bertele-tele. Jadi berarti untuk ini ya, untuk ini pengitungnya ya. Jadi ragu guys, koreksi dong. Punya gue sendiri padahal apa kurang briefing. Di situ dokter ruangan dan pasien apa ya? Setiap ruangan dilakukan banyak perawatan pasien. Tapi kan setiap ruangan dapat jadi satu pasien itu ya dapat menempati satu ruangan. Ya common use menempati aja ya satu ruangan, sedangkan satu ruangan itu dapat ditempati oleh beberapa
patient, yaitu menandat uang. Banyak pasien, setiap pasien dapat menempati satu ruangan, sedangkan satu ruangan dapat ditempati oleh banyak pasien. Oke lah, kita aja kali ya. Ada loh, ini kita agregasikan untuk metode pembayarannya. Saya kemarin agak sedikit keliru untuk masalah ini, jadi kalau saya banyak salah mohon maaf. Bila itu wal hidayah, belum tertulis. Kita grouping dulu. Oke. Lalu ada entitas pembayaran. Setelah pembayaran, mungkin sebenarnya untuk materi itu saya paham, cuman untuk studi kasus saya tuh ya kurang masuk di akal saya, jadi mungkin karena saya tidak paham, keterbatasan memori otak. Lalu ada atribut dari pembayaran apa saja tadi, guys? ID pembayaran, ID aja ya tadi, ID. Oke, ada ID pembayaran, atribut. Anjir, astagfirullah, kayak gitu guys. Ya, ada ID pembayaran. Lalu ada ID tadi, ID doang sebagai rangkai dari relasinya dulu. Berapa deh? Gimana ada relasinya apa? Dan ada total biaya tanggal bayar. Total biaya dan tanggal bayar. Cuma bilang pernah ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Total bayar tanggal total biaya enggak? Tanggal bayar. Kenapa kah? Beda sekali. Ada melakukan. Nah, inilah bisa bingung. Tugas sendiri kok bingung, pasti begitu ya, kalian pasti ngomongnya gitu kan. Saya tugasnya kerjanya lagi belajar ini, nggak paham aja. Oke. Jadi dari agregasi ini kita akan melakukan dari perawatan semua ini ya. Kita akan melakukan sebuah pembayaran. Jadi satu perawatan itu hanya memiliki satu pembayaran. Kalau banyak pembayaran, ya berarti banyak pembayaran. Jadi relasinya apa? Menurut Anda, keterjauhan Tuhan. Rambut warna-warni kayak gulali, enggak ingat apalah lah yang tua, soalnya kamu belum dicontohnya, aku kurang paham ya. Enggak apalah teman-teman. Kalau teman berarti dipakai sekali doang. Tadi untuk pembacaan kita ya, satu satu perawatan itu hanya dapat melakukan satu pembayaran. Oke. Terus apa? Oh iya, dia melakukan itu ada ID. Kenapa ada ID? Karena ID. Oh enggak, bercanda. Karena dia di sini agregasi kan, jadi dia menghubungkan tiga ini ke dalam satu entitas pembayaran. Dia melakukan ada ID apa saja? ID pasien, ID dokter, ID ruangan, ID ada nanti ikut ID apa namanya, ID pasien, kecil sekali. ID pasien, ID dokter, terus apa tadi, ID ruangan sama tanggal perawatan. Apa tadi? Tanggal perawatan. Tanggal perawatan.
tuh baju warnanya kayak karena ada yang gonceng sendiri. Sampai internet saya dulu agar apa kita ubah warnanya jadi yang itu aja. Loh, misalnya mau ngobrol dong saya. Lupa caranya gimana sih? Kita dulu. Jadi final year kita seperti ini. Untuk tadi tugasnya kan ada spesialisasi di mana pasien kita spesialisasikan menjadi rawat jalan dan rawat inap, sedangkan untuk generalisasi tadi dari dokter ke perawat kita generalisasikan menjadi staf medis. Dan untuk agregasinya seperti ini, untuk perawatan ini akan dicatat pada pembayaran dihubungkan pada pembayaran. Oh iya, tadi untuk ini kita underline sebagai primary key. Ya cantik ya dia, ada di tahu yang mana primary. Aduh. Oke. Jangan itu ya. Ini aku udah tahu caranya guys, biar dia nge-zoom zoom kita import aja dari kesimpan export. Oke. Selanjutnya apa itu? Nanti kita akan transformasikan IRD tadi ke MySQL. Mungkin untuk mempersingkat waktu kan saya sudah membuat tabel-tabelnya, jadi kita tinggal copy paste saja. Oke. Jadi ada staf medis, ada dokter, ada perawat, ada pasien, ada pasien rawat jalan, pasien rawat inap, ruangan, melakukannya untuk relasinya tadi, dan ada tabel pembayaran. Karena kita akan transformasikan dia ke MySQL, jadi hal yang pertama kita coba Exxon. Karena di Exxon kita nyalain dulu MySQL-nya. Ini saya nggak perlu ya, kita nggak apa, nyalain aja sembari menunggu beliau ini. Lumayan deh, tidak bisa sabar. Aduh, salah ketik. Oke, kita buka command line. CMD. Kita masuk ke MySQL. Aduh, salah lagi. Kita buat create database rs. Oke, use rs. Nah, sini kita buat tabel dulu guys. Nah, pertama ada tabel staff medis. Staff medis. Oh iya, kenapa ada Telekom di situ? Baru masuk ini. Telekom. Nah, terus tabel berikutnya ada ini. Tabel dokter. Oke. Ada tabel perawat. Lanjut ada tabel pasien. Ada dong, si kocak. Kita masuk lagi ke use rs. Kita buat lagi tabel tadi yang bolong. Lanjut tabel pasien. Ada tabel rawat jalan untuk tadi spesialisasinya kan. Oke. Terus ada rawat inap.
pasien rawat inap, Frankie rawat inap, Frankie kan Frankie-nya rawat inap, kreatif pasien rawat inap. Kesalahan mana tadi ID pasien? Pas yang salah coba ID ruangan. Oh iya, belum ada ruangan. Andai apa tadi? Ruangan dulu kocak. Oke, kita buat ruangan kan dia tarik ID ruangan tapi tidak ada ruangan. Nah, cek. Tadi ada kesalahan berpikir. Oke, kita tarik lagi ini ulang. Nah, gitu. Tadi ada ID ruangan sebagai foreign key, sedangkan primary key-nya belum ada. Jadi kita harus membuat dulu tabel ruangannya, terus lanjut ke tabel berikut, tabel sebelumnya. Ini juga kayaknya di perawatan. Oh ya, dia enggak masuk di sini untuk pembayaran. Ada alasannya, sebentar saya paparkan ya. Oke. Saja ya, ayo. Apa ini, Cok? Tidak terpasti ujungnya. Kalau error kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oke, tidak. Alhamdulillah bersih dari error. Nah, kita sudah buat tadi tabel-tabelnya kan, ada pasien di atas, staf medis, ada dokter, perawat, pasien rawat jalan, pasien rawat inap, ruangan. Pasien rawat inap tadi sempat error karena di sini kita simpan ID ruangan, sedangkan kita belum membuat ini sebagai primary key, sedangkan kita belum membuat tabel ruangan yang berisikan primary key dari ID ruangan. Ya, gimana caranya? Jadi kita harus buat tabel ruangan dulu, baru rawat inap. Terus ada ini untuk yang relasinya tadi, karena dia memuat beberapa atribut, jadi kita buatkan jadi tabel tabel penghubung kan namanya itu. Dan di sini ada pembayaran. Langsung saja kita masukkan. Misalnya kita punya data ya, saya punya data tadi. Ya, sudah disiapkan juga. Kita insert into Cikonen. Bismillah. Aduh. Gaji gua pakai apa ya tadi? Staf medis. Oh iya, di sini saya ngapus gaji, makanya ada koma tadi. Berarti ini aja ya, kita edit dulu. Kenapa nggak mau gaji? Kan malas aja. Langsung into syukur sama kalau staf medis tanggal masuk gaji. Si kocak tidak hapus di sini. Ya gak apa-apa ya guys, itu problem solving. Lama saya emosi nih salah tim. Oke, kita doang lanjut insert into dokternya, kita insert. Apalagi ini ID staff medis. Lah tadi bukan ya, ID staff medis kan dia auto increment, dan ini kita isikan ID staff medis. Jadi kita isi dulu nih. Kita lihat dulu apa yang terjadi di situ. Lah ada kok ID staff medisnya 1, 2, 3. Yang kita tunjukkan 1. Tipe datanya apa ya? Integer kok. Kalau medis staff medis influence atau dokter. Yang sampingnya ID dokter, mana dokter? Ada dokter, Cok. Ya, di atas lagi. ID dokter. Itu guys, kita harus mencari kesalahan di mana, kan tadi saya sempat merubah. Kita harus merubah ID dokter. Langsung. Bismillah. Oke. Di sini lagi ID staff medis, kita cek dulu. Cek dulu di perawat tadi kita masukin apa? ID perawat. Nah, ini kita harus ganti. Biar apa? Biar dia nggak error. Nah, oke, itu kan bener kan? Kita masukkan lagi data ke sini. Ada pasien
Coba bisa copy semua tapi mau pelan-pelan aja. Apa lagi? You cannot add all of the children of FNK content as something. Because kenapa tidak bisa tambahkan? FNK content file. Rawat inap. Kita kan ID pasien. ID pasien. Itu ID pasien. Paling ID pasien. Di ruangan. Oh iya, tadi ada di ruangan. Ruangan mana sobat? Ada di ruangan. Oke. Gitu. Kesalahannya tadi kita namain ID ruangan sedangkan kita baru ingat ID ruangan belum diisi. Oke. Jadi kita apa dulu? Ruangan. Isi ruangan dulu. Ini karena saya kebalik ya, karena fokus di spesialisasi jadi di generalis di ini untuk isi-isinya ketukar. Nah, ini baru bisa lagi kita masukkan rawat. Emang tadi rawat ini tempat ini pakai ruangan. Tadi rawat ini atau jangan di tengah. Nah, gitu kan karena dia udah ada ruangannya. Nah. Tambahkan ini. Oke, semua tabel kita sudah isi. Ini saja ya. Di situ dokter, perawat, ada pasien, apa tadi kita tuliskan? Oh, pasien rawat inap. Protein ruangan dan melakukan harganya saya saya akan menjelaskan sedikit kenapa pada relasi melakukan ini saya tidak mengambil ID pembayaran, karena tidak semua tindakan perawatan langsung menghasilkan pembayaran. Misalnya perawatan mungkin belum selesai sehingga perawatan pembayaran belum dilakukan. Lalu ada dalam beberapa sistem pembayaran dapat dilakukan secara kolektif untuk beberapa tindakan. Jadi ID pembayaran itu tidak dimasukkan ke sini, tetapi berada di tabel pembayaran. Di sini ada ID ini, ID dari melakukan itu kan. Dari sini sebagai entitas terpisah. Jadi ID-nya tercatat, ID yang ini tercatat di sini untuk melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya penjelasan dari tabel-tabel tadi ini. Tabel ini menyimpan informasi umum tentang seluruh staf medis di rumah sakit yang seperti nama dan tanggal kapan mereka mulai bekerja. Pada tabel dokter itu dia menyimpan data khusus untuk dokter dan spesialisasi mereka, karena dia tadi kan di dokter digeneralisasikan Allah Akbar susahnya ke staf medis. Jadi untuk lebih spesifiknya ada di tabel masing-masing. Untuk di tabel perawat ini dia menyimpan tentang divisi perawatan dan jadwal mereka bekerja. Di tabel perawat ini dia tabel perawat indukan juga, dia menyimpan informasi tentang perawat yaitu divisi perawatan, jadwal mereka masuk dan jadwal mereka masuk. Nama apa sih? Bukan perawat. Sudah pakai perawatnya. Pasien menyimpan data umum tentang pasien untuk karena dia dispesialisasi menjadi rawat jalan. Jadi di sini pada rawat jalan ada jadwal konsultasi, sedangkan rawat inap kan dia berbeda karena dia
menetap, dan dia ada tanggal masuk dan tanggal keluarnya. Tabel ruangan juga hanya berisikan nama ruangan dan kapasitasnya. Di sini yang tabel melakukan ini, dia kan tadi entitas terhubung, dia mencatat setiap tindakan perawatan yang dilakukan di rumah sakit. Tabel ini menghubungkan pasien, dokter, ruangan, serta mencatat tanggal perawatan. Terakhir ada tabel pembayaran. Tabel ini dia mencatat tentang pembayaran dilakukan oleh pasien untuk tindakan perawatan tertentu. Untuk tadi agregasi, tabel melakukan itu bentuk dari agregasi karena menghubungkan pasien, dokter, dan ruangan ke suatu entitas pembayaran. Untuk relasi melakukan, dia terhubung dengan tabel pembayaran untuk mencatat biaya dari tindakan tersebut. Sedangkan untuk generalisasi dari tabel dokter dan perawat ini seperti yang saya bilang tadi, dia digeneralisasikan menjadi staf medis, dan untuk pasien dia dispesialisasikan menjadi pasien rawat jalan, di mana data pasien hanya untuk datang konsultasi, sedangkan pada rawat inap dia dirawat di rumah sakit, jadi harus membuat informasi ruangan dan lama tinggalnya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk kurangnya mohon dimaafkan, mungkin bisa dirawat, tapi jangan dirawat di ruangan, kasihan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.